Perlu bantuan gak? Itu sepertinya susah, tawar Linggah Nujaim. Plong sekali rasanya, tidak ada lagi batasan di antara keduanya. Bisa menatap sepuasnya, berlama-lama tanpa takut dosa. Bahkan halal untuk melakukan lebih dari itu. Nggak usah mas, ini mudah kok. Nanti aku coba sendiri, saut Mosa cepat. Meski belum dicoba, ia memudahkan saja daripada mendapat bantuan suaminya. Yakin, ujar pria itu terus menatapnya tanpa jeda. Ia masih yakin. Aku mandi dulu ya, pamit. Mosa beranjak menyiapkan gantinya lebih dulu, lalu memboyong ke kamar mandi. Jangan lama-lama sayang, nanti masuk angin, ini udah mau petang, pesan Linggah yang dianggupi Mosa. Linggah sendiri masih mengenakan pakaiannya sembari menunggu antrian menggunakan kamar mandi. Cukup lama Mosa di dalam kamar mandi. Saat dia kembali ke kamar, suaminya tengah bersendau gurau dengan Gasta. Perempuan itu berjalan mendekati meja rias, lalu duduk dengan tenang di sana. Sejenak netranya melirik putranya dan suaminya lewat pantulan kaca. Mosa hanya merapikan hijabnya saja. Udah, aku pinjam handuk sayang, mau mandi juga, pinta pria itu yang dianggupi Mosa. Perempuan itu langsung beranjak ke arah lemari, menarik handuk bersih dalam lipatan, lalu memberikan pada suaminya. Makasih, pakai bekas kamu juga nggak apa-apa, kata pria itu. Tak masalah, ini agak basah, nanti kamu nggak nyaman. Yang bersih saja, sudah sana mandi, interupsi Mosa dengan senyuman. Linggah hampir beranjak saat Mosa kembali menyerukan namanya. Mas, panggil perempuan itu membuat langkah Linggah berhenti, lalu memutar tubuhnya. Kenapa sayang, mau ikut? Tawar pria itu sedikit guyonan. Bukan, gantinya dibawa sekalian, kan kamar mandinya di luar. Banyak orang masa cuma mau handukan, protes Mosa mengingatkan. Iya ding, sampai lupa aku, sedekah tubuhnya sama yang halal aja ya. Linggah nyengir sembari kembali mendekati koper miliknya, mengambil kaos dan celana rumahan sebagai ganti petang ini. Sementara Mosa sibuk sendiri di meja rias menyisir rambutnya, lalu memakai hijabnya kembali. Mosa tidak keramas jadi bisa dengan mudah ditutup hijab kembali. Tak berselang lama, kumandang maghrib terdengar. Tepat di saat Linggah memasuki kamarnya, rambutnya setengah basah dengan wajah segar. Pria itu langsung tersenyum mendapati istrinya menatapnya. Kenapa? Aku tampan ya? Tanya pria itu, narsisnya kumat. Gantengan Gasta, jawab Mozano debat. Masa? Untungnya aku udah wudhu, kalau enggak mau protes sambil cubit pipi kamu, katanya gemas. Sholat mas, ujar Mosa mengambil mukena lalu memakainya. Gasta mana? Tanya pria itu sembari memakai sarung. Keluar tadi. Enggak apa-apa, paling di tengah, samar seperti masih mendengar celotehannya bersama anak lainnya. Keduanya sudah bersiap di atas sajadah masing-masing. Linggah yang masih sakit kaki kirinya sholat sebisanya. Dengan demikian tetap khusyuk menjalani perdana menjadi imam untuk istrinya. Indah rasanya, begitu mendamaikan. Usai salam, Mosa masih menanti Linggah menyelesaikan doanya sembari mengaminkan dalam hati. Pria itu mengakhiri doanya lalu memutar tubuhnya, memberikan senyuman manis sembari mengulurkan tangannya meminta diraih. Mosa langsung menyalin takzim penuh ketenangan dengan balasan kecupan singkat di ujung kepalanya. Mas, itu kakinya masih sakit ya? Kalau buat nekuk gitu, tanya Mosa yang melihat Linggah nampak hati-hati setiap kali menggerakkan. Iya, kayaknya belum bisa godain kamu nanti malam. Masih sabar kan? Jawab Linggah di luar ekspektasi. Apalagi tadi lama berdiri, rasanya makin tambah asrep kakinya. Insya Allah sabar, jawab Mosa dengan pipi merona. Suaminya itu kenapa jujur sekali, padahal Mosa juga masih canggung kalau masalah yang satu itu. Antara siap tidak siap, masih ada rasa takut yang menderah di relung hati terdalam.
mengingat yang pertama benar-benar membuat seluruh tubuhnya sakit semua, dan tentu rasanya luar biasa. Moza tanpa sadar melamun, lalu merinding sendiri. "Kenapa sayang?" tanya Linggah demi melihat istrinya diam saja. "Enggak apa-apa mas," jawab Moza menetralkan mimik wajahnya, mencoba terus membangun kedekatan tanpa batasan agar tidak terlalu grogi saat berhadapan dengan suaminya yang lumayan agresif. Suara ketukan pintu terdengar menginterupsi keduanya. Moza langsung berdiri dan melangkah cepat untuk melihat siapa yang menyapa kamarnya. "Kak, dipanggil ibu, katanya ada tamu di luar yang mau ketemu," interupsi seorang untuk pengantin baru yang tengah berbahagia. "Iya bentar ya, nanti keluar habis ini," kata Moza lalu kembali menutup pintunya, melepas mukena yang masih menempel di tubuhnya, lalu dengan cepat menyambar hijab di atas kasur. "Siapa?" tanya Linggah mendekat. "Gak tahu, mungkin saudara kamu atau kenalan ibu," jawab Moza sembari menyatukan sisi bagian hijabnya di bawah dagu untuk diberi jarum, lalu merapikan di depan meja rias. "Ayo keluar mas," interupsi Moza. Linggah mengekor menemui tamu yang ternyata beberapa ibu-ibu teman sekolahnya Gasta yang baru sempat datang rombongan, sengaja datang malam-malam karena memang sudah janjian. Ya Allah, pada sampai sini." Moza kaget, pasalnya dia sengaja tidak mengundang. Mungkin tahu dari orang-orang sekitar kalau Bu Mariam punya gawe. "Mbak Moza punya acara nggak kabar-kabar?" "Masya Allah, selamat ya Mbak, semoga sakinah mawadah warohmah. Ini yang terakhir aja," ucap salah satu ibu mewakili teman-temannya. "Terima kasih Mbak doanya, Masya Allah, malam-malam sampai belain kesini. Sengaja nggak kabar-kabar karena memang nggak undang-undang selain keluarga besar Mas Lingga," jawab Moza, sekalian memperkenalkan suaminya yang tidak begitu asing. Mukanya belakangan ini wirawiri di depan sekolahan, mengantar dan kadang menjemput Gasta. "Silakan dilanjut saja obrolannya," ucap Linggah pamit menepi, membiarkan para ibu leluasa bercengkerama sembari menikmati jamuan. Tentu saja masih ditemani Moza di sana, sementara Linggah menghampiri putranya yang tengah sibuk bermain dengan anak kerabat lainnya. "Gasta nggak capek? Dari tadi muter terus. Ke kamar yuk sama papa," ucap Linggah melihat putranya yang aktif ke sana sini. "Nanti Pak, masih mau main," jawab bocah kecil itu. Masih semangat apalagi, banyak temannya, apapun dijadikan objek untuk bermain. Moza sendiri menemani tamu-tamunya cukup lama. Banyak obrolan random dan ledekan kecil yang tanpa sadar menggelitik pendengarannya. "Malam kedua nih Mbak Moza, deg-degannya sama nggak kayak dulu," seloroh seorang sembari menyuap kudapan malam, guyonan biasa untuk pengantin baru yang tentu saja hanya ditanggapi dengan senyuman manis oleh Moza tanpa orang-orang tahu masa lalunya seperti apa. "Masih hidup loh Mbak." "Ya pasti deg-degan," sahutnya ikut bercanda. "No sepaneng-sepaneng, menikmati hari indah ini yang jelas spesial baginya, walau pernikahan yang kedua." Perempuan itu baru kembali ke kamar setelah tamu-tamunya pulang, menyinggahi amplop yang baru saja diterima. Terlihat Linggah yang tengah duduk di kasur langsung memperhatikannya dengan wajah kepo. "Ibu-ibu tadi udah pulang?" tanya Linggah menepikan gawainya di tangan. "Iya mas, makan yuk, aku lapar," ajak Moza yang sedari tadi menahan karena masih ramai orang. "Tamunya udah nggak ada ya?" tanya Linggah turun dari ranjang. "Udah pada pulang, tinggal tetangga dan orang-orang yang bantuin. Ayo makan mas." Moza keluar diikuti Linggah langsung menuju meja prasmanan yang masih menyisakan hidangan kondangan belum dibereskan sebab masih ada beberapa tamu yang berlalu lalang. "Gasta mana ya? Sedari pagi siapa yang nyuapin? Jangan-jangan gak makan?" tanya Moza baru kepikiran kusuk
mengikuti acara sampai lupa dengan urusan putranya. Udah kok, tadi ibu nyuruh Mbak Tina nyuapin, saat ibu menyembul dari ruang dalam masih menggunakan kain sholatnya. Ibu sekalian makan, pasti dari tadi nggak sempat kan? Ajak Lingga tahu betul kesibukan beliau. Nanti saja, sudah banyak kemil, kalian duluan, ujar ibu kembali ke dalam. Mozah mengisi piringnya dengan aneka hidangan. Sayang, barengan aja ya, ambilnya dilebihkan dikit sepiring berdua, pinta Lingga yang menerima beres duduk di salah satu kursi menunggu dengan nyaman. Enggak sendiri-sendiri aja mas, saut Mozah kembali menambah nasi dan menu lainnya. Tak lupa dia sendok dalam satu piring. Ini mas, selamat makan, ujar perempuan itu menaruh tepat di depannya. Lingga langsung mengambil satu sendok lalu menepikannya, merusuh satu sendok lainnya di tangan Mozah agar bergantian. Nikmatnya makan berdua setelah halal, pria itu bahkan tak canggung menyuapinya. Ini terlalu manis untuk seorang Lingga dan Nendra. Ruangan seperti hanya dihuni keduanya saja. Jomblo harap bijak dan jangan baper. Yang lain seperti ngontrak melihat keuuhan pasutri baru itu sambil mesem-mesem gaje. Gini aja gantian, ujar pria itu menyuapinya dengan tatapan penuh kelembutan. Masih banyak orang mas, malu, kata Mozah yang belum terbiasa, apalagi masih banyak orang berlalu lalang. Biarin, namanya juga pengantin baru ya, wajar. Mereka paling pengen ginian. Dasar pria gaje, tak ambil pusing tatapan orang. Slow respon, padahal hampir semua yang melewatinya memperhatikan dengan wajah nyengit, menampakkan giginya. Suara piring pecah langsung menginterupsi kedua pasutri yang tengah menikmati kudapan malam sepiring berdua. Mozah langsung berdiri menyudahi acara makannya yang hampir rampung. Mendengar suara putranya jejeritan, rupanya Gasta asyik bermain sambil berlarian menyenggol piring kotor sisa tadi yang belum sempat dikemas dari meja, membuat bocah kecil itu menangis, mungkin karena kaget atau bahkan kena serpihan berlian. Gasta, mana yang sakit? Tanya Mozah langsung menenangkan putranya yang tengah menangis, menjauhkan dari tempat tadi yang nampak berserakan serpihan piring yang hancur. Pecah mah, ucap bocah kecil itu nampaknya kaget. Nggak apa-apa, nanti diberesin, udah diem. Ada yang kena nggak? Lingga ikut mendekat meneliti tubuh putranya. Takut sekali serpihan beling piring tadi melukai bagian tubuhnya. Enggak, jawab bocah kecil itu terisak kaget jadi takut sendiri. Orang-orang yang masih sibuk di dalam ikut geger berhamburan keluar mendengar tangisan Gasta. Kenapa Zah? Tanya seorang ibu mendekat. Nggak apa-apa bu, ini cuma jatuhin piring, tapi kaget makanya nangis, saut Mozah menenangkan putranya sembari memeluknya dalam pangkuan. Oh syukurlah, tapi tidak kena kan Gastanya? Tanya ibu itu nampak khawatir. Bu Sinoman yang masih terlihat sibuk beberes bantuin ibu. Aman bu, hanya kaget saja, sudah lelah ini sama ngantuk. Mozah menggendongnya ke kamar, diikuti Lingga yang masuk ke kamar juga. Ganti baju dulu sampai keringetan lagi gini. Kalau malam nggak boleh lari-lari. Mozah mengambil tisu basah lalu membersihkan tangan putranya, menukar pakaiannya dengan yang bersih dan menyuruhnya tidur. Sini sama papa, ujar Lingga menepuk sisi kasurnya. Gasta langsung merangkak ke atas kasur lalu menguasai tempat di tengah di antara kedua orang tuanya. Mozah menepuk-nepuk Gasta pelan, berharap bocah kecil itu segera terlelap. Mah, mau pipis, seru Gasta bangkit dari pembaringan, membuat Mozah ikut turun dari ranjang, mengantar putranya yang sudah berjalan lebih dulu ke kamar mandi. Loh, ini kok kayak darah?
Tanya Mosah memperhatikan jemari kelingking kaki Gasta sebelah kiri. Prima sakit, jawab bocah kecil itu hampir menangis. Ya Allah, ini pasti kena tadi, nggak lihat. Sini mama obatin dulu. Mosah menggandeng Gasta ke kamar, lalu mendudukkan bocah kecil itu di tepian ranjang. Kenapa? Tanya Linggah yang ikut mendekat. Itu kakinya berdarah, kena tadi pasti nggak kerasa. Gasta diam dulu, mama ambil plester. Mosah kembali keluar mengambil obat dan juga plester untuk menutupi luka kecil putranya. Sakit? Tanya Lingga ikut meneliti baritan kecil di kaki kirinya yang masih berdarah. Gasta mengangguk tanpa bersuara, diam saja, takut melihat ibunya. Kalau sudah mengomel, melihat Mosah yang datang menenteng kotak obat, Linggah langsung menerimanya dan membantu mengobati lukanya. Udah ditutup, nggak apa-apa, jagoan papa kuat kok. Besok kalau main hati-hati ya, kata pria itu tersenyum lembut seolah tak mengapa menginstruksi agar putranya kembali ke ranjang. Sementara Mosah mengemas kotak obat dan menyinggahi di meja, lalu mencuci tangannya menggunakan tisu basah karena malas keluar. Ikut merangkak ke kasur menemani ayah dan anak itu yang sudah menempati peristirahatan lebih dulu. Udah bobok, sudah malam, ucap Mosah mencium keningnya. Mama nggak marah? Tanya Gasta memiringkan tubuhnya hingga menghadap sang mama. Enggak, kalau Gasta cepet bobok, jangan bersuara, doa dulu terus merem, katanya lembut. Linggah hanya memperhatikan saja ketelatenan istrinya dalam membersamai anak mereka yang udah tidur. Linggah mengulurkan tangannya sembari mengusap puncak kepalanya. Belum mas, kamu tidur juga, ucap Mosah lalu mendongak memperhatikan wajah Linggah yang tengah menatapnya tanpa jeda. Tak disangka pria itu memindai posisinya jadi di belakang Mosah sedikit lebih dekat setelah meninah bobok putranya. Aku sini ya, kata pria itu memeluk dari belakang, menumpahkan kerinduan yang selama ini terpendam, menghirup wangi tubuhnya kembali setelah sekian waktu tak pernah lepas dari ingatan. Sayang, hijabnya gak dilepas, tanya Linggah sembari menguasai lembut belakang kepalanya. Iya mas, aku malah lupa, jawab Mosah dengan tubuh menegang. Mendadak ia deg-degan tak karuan, hanya mendapat sentuhan-sentuhan kecil di balik, padahal masih terhalang hijab. Apalagi langsung bertemu kulit mereka, sepertinya akan ada seutaman kecil yang mampu menegangkan seluruh urat nadinya. Zah, buka hijabnya, Gasta sudah tidur kan? Bisik pria itu mulai nakal. Sepertinya malam ini Linggah berniat kenalan. Belum pak, kenapa? Sahut bocah kecil itu melek kembali. Linggah dan Mosah langsung tersadar dan menatap bocah kecil itu yang kini tengah memperhatikan kelakuan ayahnya. Kenapa papa pindah di belakang mama? Sini pak. Gasta menepuk sisi kasur agar ayahnya menempati bagian tempat yang tadi. Mosah tersenyum melihat Linggah berpindah tempat dengan wajah tidak rela. Gasta seperti polisi jaga baginya.